Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syagita Fiana dari SMKN 1 Puncak Cisarua dari kelas 10 kuliner 1. Dan ini perkenalkan Ya. Nama Bapak siapa? Sam. Dari negara? Arab. Dari negara Arab. Di dalam video ini saya akan mewawancari seorang WNA yang berada di sekitar Cisarua. Oke. Jadi saya bakal ngasih 3 pertanyaan. Boleh. Silahkan jawab ya. Ya, boleh. Jadi yang pertama, di dalam sebuah negara pasti ada sejarah yang membuat negara itu menjadi negara berkembang atau maju. Mohon ceritakan secara singkat bagaimana sejarah yang ada di negara Ustaz. Sejarah yang tadi. Sejarah Yaman Utsman yang dulu 1918 tahun dan kemana. Terus dan sampai sekarang namanya satu Yaman. Disatukan dengan nama Yaman asli Arab sampai sekarang. Ya. Semuanya Arab, namanya asli Arab. Tapi dulu namanya Utsman, Daulah Utsmaniyah. Karena kenapa itu? Penyebabnya Karena apa? ya, dulu ada dari luar orang datang gitu. Menjajah gitu. Iya. Tapi sekarang udah satu Arab satu semua. Sudah. Udah. Oke, yang kedua, seberapa lama Bapak tinggal di sini? Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? Belum lancar bahasa, tapi alhamdulillah bisa. Sejarah apa yang Bapak ketahui tentang Indonesia? Sejarah apa yang ketahui? Semua orang-orang baik, dan semuanya orang di sini patah kalau di Indonesia, alhamdulillah. Kita tahu nggak bagaimana negara ini bisa berkembang gitu sejarahnya? Ada penjajahan seperti di Arab gitu? Nggak ada, ini beda masalah. Nggak tahu. Ini beda. Oke, saya jelaskan boleh? Ya boleh. Jadi sejarah di Indonesia itu ada organisasi, beberapa tokoh dan perlawanan seperti itu. Jadi organisasi di Indonesia itu dimulai sejak awal abad ke-20 dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai organisasi pergerakan nasional pertama. Di dalamnya lebih banyak lagi organisasi lain. Ya, benar. Terus beberapa tokoh penting pemuda dalam sejarah Indonesia yang sering disebut yaitu ada Sugondo, Dejo Poestito, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, W.R. Supraman, dan Soenario. Mereka memiliki peran penting dalam pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia, seperti dalam Sumpah Pemuda dan Perjuangan Kemerdekaan, dan banyak juga tokoh-tokoh lain yang bersangkutan di sejarah itu. Ya. Terus ada juga perlawanan dalam sejarah Indonesia, meliputi perlawanan terhadap berbagai penjajah seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Perlawanan ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pertempuran terbuka hingga pergerakan sosial dan politik, dan banyak sekali kejadian perlawanan dan peperangan di berbagai daerah Indonesia. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, yang terakhir ya. Boleh. Apa menurut Bapak penjajahan? Penjajahan. Tahu penjajahan nggak? Ya Allah. Oke, baik. Bentar. Penjajahan apa ini? Penjajahan. Maaf ya. Oh. Nah, Enggak, wallah, enggak tahu. nggak tahu. Belum tahu. Oke, baik. Jadi saya jelaskan ya penjajahan itu apa. Jadi penjajahan adalah suatu bentuk penguasaan politik, ekonomi, dan sosial oleh suatu negara terhadap negara lain yang seringkali berlangsung lama dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang dijajah. Secara singkat, penjajahan meliputi kontrol dan eksploitasi sumber daya, tenaga kerja, dan bahkan budaya suatu wilayah oleh kekuatan asing. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi ya kesimpulannya,
wawancara sebagai jurnalis muda, kita harus menyadari bahwa tentang sejarah yang diperlihatkan ini adalah hasil perjuangan perlawanan tokoh pemuda yang berkorban melawan penjajahan mereka. Itu kita wajib menjaga negara kita agar tetap merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan baik secara fisik maupun dalam bentuk modern, penjajahan budaya, ekonomi, dan teknologi. Mari kita tunjukkan cinta kita pada tanah air dengan menjaga persatuan, belajar dengan giat, menjaga budaya, bangsa, dan menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dijaga, tapi untuk dijaga dan diperjuangkan bersama. Ada ziarah, maaf ya. Ziarah ada ziarah di tempat kita. Di Pol Presidensi. Oh iya. Ada yang sombong gitu. Oh iya. Biasanya orang sama baik dan senyum-senyum terusnya itu suka di Indonesia. Gak ada yang sombong gitu kayak negara lain. Jadi terakhir ya penutup ya. Terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dan menjawab pertanyaan saya. Terima kasih.